Bencana alam dan azab ilahi. Khutbah Jumat Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nazril Aziz tanggal 18 Maret 2011 dari Baitul Futuh, London, Inggris. Sehubungan dengan bangsa Jepang, Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam mempunyai prasangka sangat baik. Dan beliau juga ingin menyampaikan amanat kepada mereka. Oleh sebab itu, di mana sering terjadi musibah gempa, bagi mereka di sana tersembunyi sebuah kabar suka juga. Apabila sesuai dengan prasangka baik Hazrat Masih Maud alaihissalam, mereka memahami ajaran sejati dari Allah Ta'ala, maka mereka tentu akan diselamatkan juga oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kita juga harus menaruh perhatian khas terhadap mereka. Sekalipun di sana terdapat jemaat kita yang masih kecil, bagaimanapun juga kecilnya, harus berusaha sekuat tenaga agar amanat itu dapat disampaikan dan dikembangkan kepada mereka. Dan dalam keadaan musibah ini, hendaknya amanat disampaikan dengan penuh bijak dan hikmah kepada mereka. Dan dapat juga dilakukan sambil melaksanakan khidmat khalq atau bakti sosial. Untuk melaksanakan khidmat khalq kepada para korban bencana, saat ini jemaat kita di sana sedang sibuk memasang tenda-tenda di daerah terkena bencana. Bahan makanan dan minuman pun sedang sibuk dipersiapkan oleh para petugas kita di sana. Akan tetapi rabtah atau hubungan dengan mereka secara tetap sangat diperlukan supaya mereka mengenal indahnya ajaran Islam. Bangsa Jepang sangat bangga dengan ajaran Shinto-nya dan mereka sangat tekun mempelajarinya. Dan banyak juga di antara mereka beragama Buddha. Bahkan beberapa penyelidik mengatakan bahwa kedua mazhab itu berjalan bergandengan. Untuk melakukan perkawinan, mereka mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dalam mazhab Shinto. Dan di waktu upacara kematian, mereka melakukan adat kebiasaan menurut agama Buddha. Ada seorang kawan saya yang sangat baik dan berpengaruh pernah berkata kepada saya bahwa orang-orang Jepang yang memeluk agama Shinto tidak akan tertarik terhadap agama Islam. Saya katakan kepadanya bahwa sekalipun ajaran Shinto sangat baik, pada suatu hari perhatian orang-orang Jepang terpaksa akan tercurah kepada agama Islam. Sebagaimana telah saya katakan, dari segi akhlak, penganut ajaran Shinto sangat baik menunjukkan ajarannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka telah memiliki akhlak Islam yang sangat baik. Bagaimanapun, seperti telah saya katakan, Hazrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan keinginan beliau untuk mengembangkan ajaran Islam di negeri Jepang. Dan dalam suatu majelis beliau bersabda, "Saya sudah maklum bahwa bangsa Jepang sudah mulai menaruh perhatian terhadap Islam. Oleh sebab itu perlu sekali tulis sebuah kitab yang berisi semua penjelasan tentang ajaran Islam. Kitab yang menampilkan gambaran Islam secara menyeluruh, sehingga manusia dapat mengenal Islam dari awal sampai akhir. Kebaikan dan keindahan Islam harus ditampilkan, dan semua ajarannya harus dibahas secara rinci, dan natijah serta berkat-berkat yang dihasilkan dari ajaran itu harus diperlihatkan kepada mereka. Bagian akhlak harus dijelaskan secara terpisah dan disertai perbandingan dengan agama-agama lain juga. Mereka itu betul-betul tidak tahu apakah Islam itu. Kita tidak percaya sepenuhnya terhadap buku-buku tentang Islam yang dikemukakan orang lain, yang ditulis oleh orang-orang bukan jemaat. Sebab dalam buku-buku mereka itu terdapat banyak kekeliruan yang tidak dapat kita percayai. Dengan membiarkan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan itu dalam masalah yang dikemukakan kepada orang-orang Jepang atau kepada orang lain lagi, berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk menertawakan Islam. Islam hakiki adalah yang jemaat kita kemukakan kepada mereka.
Jadi kewajiban terletak di atas pundak kita untuk menyusun sebuah kitab lengkap yang mencakup semua masalah ajaran Islam dan dalam bahasa Jepang. Saya pikir sampai sekarang buku seperti itu belum pernah disusun. Memang sampai sekarang beberapa macam literatur sudah disediakan oleh jemaat dalam bahasa Jepang. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa jika biaya untuk mencetak buku itu harus mengeluarkan 1.000 rupiah, jumlah yang cukup besar menurut perkiraan pada waktu itu, kita harus mencetak buku itu. Al-Quran terjemah bahasa Jepang sekarang sedang diperiksa ulang. Dengan karunia Allah Ta'ala, mubalik kita Maulana Ziaullah Sahib beserta seorang Ahmadi asal Jepang sedang menyelesaikannya. Sehubungan dengan tablik di negara Jepang, Hazrat Muslih Maud, Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu, telah melihat ru'ya pada tahun 1945. Beliau bersabda, dalam ru'ya itu diberitahukan bahwa keadaan bangsa Jepang di masa ini sedang betul-betul dalam keadaan mati. Allah Ta'ala sedang membangkitkan keinginan dalam hati mereka untuk mengetahui jemaat Ahmadiyah, yakni keadaan rohani mereka sudah mati. Namun secara perlahan-lahan mereka akan memperoleh semangat dan kekuatan, dan mereka akan menyambut seruan saya dengan mengucapkan labaik, sebagaimana burung-burung telah menyambut seruan Hazrat Nabi Ibrahim sambil mengucapkan labaik. Demikianlah beliau radhiyallahu anhu telah mengambil kesimpulan dari ru'yah beliau. Jadi, sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk menaruh perhatian khas terhadap hal itu. Sedangkan Allah Ta'ala telah dan sedang menciptakan keadaan dan membuka kesempatan untuk berkhidmat terhadap mereka. Untuk penyampaian tablik juga selalu terbuka kesempatan. Untuk itu diperlukan banyak perhatian kita. Sekarang tugas kita adalah mengingatkan bangsa-bangsa di dunia. Gempa dan tsunami yang telah melanda Jepang dinilai oleh banyak peneliti sebagai bencana yang dahsyat sekali, sehingga 1.000 tahun sebelumnya belum pernah terjadi gempa dan tsunami sangat dahsyat seperti itu. Jepang adalah sebuah negara di mana sering sekali terjadi gempa bumi, dan di sana gedung-gedung juga dibangun dengan kokoh yang dapat bertahan dari goncangan gempa. Akan tetapi, apabila takdir Tuhan sudah berjalan, tidak ada orang yang dapat menandinginya. Dikatakan bahwa di Jepang dibuat perencanaan pembangunan gedung-gedung demikian kokohnya agar dapat menahan goncangan gempa sampai 7,5 atau 8 skala Richter. Akan tetapi gempa yang terjadi baru-baru ini mencapai goncangan sampai kurang lebih 9 skala Richter. Dan disebabkan goncangan itu sangat kuat sekali, sehingga air laut membuat ombak yang tinggi dan melanda bangunan-bangunan menjadi porak-poranda. Sedangkan manusia menganggap diri mereka telah memperoleh banyak kemajuan. Mereka menggunakan materi sesuai penemuan baru mereka untuk pembangunan. Mereka menggunakan tenaga atom untuk faedah manusia. Sekalipun penggunaan tenaga atom itu sangat ditentang oleh rakyat Jepang, mengingat telah terjadi peristiwa sejarah Perang Dunia II ketika pasukan tentara Amerika meledakkan bom atom di atas negara mereka yang telah menimbulkan banyak korban kebinasaan yang sangat mengerikan sehingga tidak dapat mereka lupakan. Namun demi faedah manusia dan demi meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa, tenaga atom itu tetap dipergunakan juga oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi gempa dan tsunami ini telah menimbulkan kehancuran terhadap reaktor nuklir dan sekarang radiasinya terus menyebar semakin luas kemana-mana. Hari ini saya menerima fax dari Jepang melaporkan gerakan usaha untuk menangani penyelamatan terhadap reaktor nuklir itu. Mula-mula menggunakan helikopter untuk menyiramkan air pendingin, namun tidak berhasil. Sekarang sedang menggunakan tanker bomba atau tangki air milik pasukan pemadam kebakaran untuk mendinginkan reaktor agar radiasi tidak semakin menyebar luas.
Semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada mereka agar berhasil mengatasi kemungkinan bahaya yang lebih luas lagi. Akan tetapi saya telah mengirimkan pesan kepada para sukarelawan untuk menyediakan obat homeopati, radium bromid CM, dan karsinosin CM, pencegah radiasi bagi para Ahmadi yang tinggal di Jepang dan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah itu. Hari pertama makan obat pertama, dan pada hari kedua obat yang kedua. Setelah itu seminggu sekali obat pertama, seminggu setelah itu makan obat yang kedua. Jadi 2 minggu sekali setiap obat itu harus dimakan. Dan berilah obat-obat itu kepada rakyat di sana juga. Jika obat-obat itu tidak ada di sana, Humanity First harus segera menyediakan dan mengirimkannya ke sana. Kita semua maklum bahwa di Jepang disebabkan gempa dan tofan laut disertai ombak sangat kencang sekali telah menimbulkan banyak kerusakan. Di samping itu telah timbul bahaya radiasi nuklir juga di sana, yang dampak buruknya akan berjalan turun-temurun sampai waktu yang lama. Gempa menggoncang dan tsunami juga datang, namun sekarang sudah reda. Akan tetapi jika radiasi mulai menyebar, dampak buruknya berjalan sampai turun-temurun, mempengaruhi anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat. Semoga Allah Ta'ala mengasihani bangsa itu. Bangsa-bangsa yang mengira bahwa mereka dalam keadaan selamat dan terlindung. Namun sesuai dengan nubuatan Hazrat Imam Zaman, Imam Mahdi alaihissalam, mereka juga tidak selamat. Jika sekarang mereka juga tidak menaruh perhatian terhadap Imam Zaman ini, musibah-musibah yang sekarang sedang merebak boleh jadi akan menimpa mereka juga. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka untuk mengenal Tuhan. Pada tahun ini di Asia Tenggara, 3 negara telah dilanda bencana sangat dahsyat. Di Selandia Baru sebagian besar dari kota Christchurch telah porak-poranda. Konon pada tahun 1931 terjadi sebuah gempa bumi di Selandia Baru. Dan karenanya 2 kota telah hancur binasa. Pada tahun ini juga di sana telah terjadi gempa. Sekalipun gempa ini goncangannya lebih rendah dari gempa tahun 1931 di sana, ia telah menimbulkan banyak sekali kehancuran. Dan oleh karena rumah-rumah mereka juga telah hancur luluh, terpaksa 70.000 orang penduduk meninggalkan kota itu. Sebab lebih kurang 72% kota itu telah rusak binasa. Kemudian di Australia, hujan sangat lebat disertai topan laut yang sangat kencang sekali telah mengakibatkan banyak sekali tempat hancur luluh dilanda banjir. Di sana 70 kota besar kecil telah hancur diterjang topan dan direndam air bah. Hampir seluruh negara bagian Queensland dilanda bencana. Kawasan negara bagian Queensland luasnya sama dengan 4 kali negara Jepang. Namun, terjadinya bencana itu telah menghapuskan harapan penduduk di sana untuk menyelamatkan diri tinggal di kawasan itu. Di kawasan negara bagian Queensland, 85% pertambangan lokal telah hancur dan porak-poranda. Dikatakan bahwa pertambangan batu bara di sana telah menelan kerugian ekonomi sebesar 2,3 miliar dolar. Di kawasan Victoria juga telah terjadi bencana tofan paling buruk. Demikianlah keadaan dunia sekarang. Bencana-bencana itu telah menghapus anggapan mereka yang mengatakan kami adalah bangsa yang telah maju. Di Amerika juga pada tahun lalu telah terjadi badai topan dan beberapa jenis pertolongan telah diberikan kepada mereka demi menyelamatkan para korban bencana itu. Maka dengan melandanya bencana-bencana di negara-negara itu, negara-negara lain jangan menganggap diri selamat dari bencana-bencana itu. Dan di wilayah negara itu sudah biasa terjadi musibah berupa gempa atau berupa topan dan badai. Allah Ta'ala menghendaki agar semua bangsa di dunia ini dihimpun menjadi satu di bawah satu tangan dan zatnya diperkenalkan kepada mereka. Untuk tujuan itu, Tuhan telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai utusannya di zaman ini. Beliau
alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala menyaksikan keadaan dunia zaman ini sedang dalam kegelapan, dan dia melihat keadaan dunia sudah lengah, tenggelam dalam kekufuran dan kemusyrikan. Sedangkan kejujuran dan ketakwaan serta keadilan sudah lenyap. Maka Tuhan telah mengutusku supaya aku meningkatkan kembali ilmu pengetahuan manusia, meningkatkan amal-amal baik mereka, menegakkan akhlak dan budi pekerti mereka yang luhur, serta menghidupkan dan meningkatkan kembali iman manusia di dunia. Dan supaya aku menyelamatkan Islam dari serangan-serangan orang-orang yang bermaksud merusak taman ilahi ini dengan menggunakan dalil-dalil filsafat, dalil-dalil alam, atau dengan pengaruh kemusyrikan dan dahriyat atau faham ketidakbertuhan. Jadi, sekarang kebenaran Islam yang cemerlang akan ditegakkan kembali di dunia ini melalui Hazrat Imam Mahdi, Masih Maud alaihissalam. Dan dengan menggabungkan diri bersama beliau ini, Islam akan dapat ditegakkan. Jika keluhuran Islam hendak dibuktikan dengan menunjukkan perbandingan nyata dengan ajaran agama-agama lain di dunia, hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara menggabungkan diri dengan beliau sebagai utusan Allah Ta'ala. Untuk maksud itu tidak akan ada orang lain yang dapat melakukannya. Umat Islam harus merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gelisah kala melihat topan berhembus kencang dan hujan lebat turun. Maka sekarang tengoklah keadaan pribadi masing-masing. Apakah kita sedang sibuk mengamalkan dengan sesungguhnya uswah atau teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ataukah kita masih sedang berusaha untuk mengamalkannya? Jika tidak, tentu harus menjadi perhatian kita sepenuhnya. Sebab Allah Ta'ala sangat merdeka, tidak memerlukan sesuatu dari siapapun. Dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan siapapun juga. Tuhan menjadi milik seorang yang telah menjadi hambanya yang sejati. Pada tahun 2010 lalu, banjir telah melanda Pakistan, yang menurut sejarah merupakan banjir paling buruk. Telah menggenangi semua wilayah dari provinsi Sarhad sampai provinsi Sindh yang sangat luas. Orang-orang yang telah mengadakan survei mengatakan bahwa banjir itu lebih dahsyat daripada tsunami yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2004. Sampai sekarang penduduk yang menjadi korban banjir itu masih tinggal dalam tenda-tenda di berbagai kota di sana. Pemerintah tidak menaruh perhatian terhadap rehabilitasi tempat tinggal mereka, dan tidak pula para mullah yang telah menjadi para simpatisan mereka yang setiap hari telah memicu mereka untuk menentang Jemaat Ahmadiyah. Keadaan seluruh negeri Pakistan sedang sangat kacau balau. Rakyat awam juga merasa bingung apa yang sedang dilakukan pemerintah Pakistan terhadap mereka itu. Dan penolakan terhadap imam zaman juga sedang terus-menerus dilakukan oleh mereka itu. Banjir yang telah melanda mereka itu sedang dibahas di kalangan mereka bersama para mullah. Mereka bertanya kepada para mullah, bukankah banjir ini azab bagi kita? Seorang mullah besar menjawab, bukan. Banjir ini bukan azab bagi kita, melainkan ujian bagi kita. Padahal ujian itu menimpa manusia-manusia ilahi. Dan mereka sendiri mengakui bahwa azab turun apabila seorang nabi datang ke dunia dan orang yang mendakwakan diri nabi itu juga sudah ada. Oleh karena mereka percaya tidak ada lagi nabi pada zaman sekarang ini, maka azab tidak akan datang. Padahal orang yang telah mendakwakan diri menjadi nabi sudah ada pada zaman sekarang ini, namun mereka sendiri tidak bersedia beriman kepadanya. Semoga Allah Ta'ala mengasihani bangsa Pakistan ini. Beberapa tahun sebelumnya telah terjadi gempa bumi juga yang menggoncang Pakistan sangat dahsyat sekali. Namun mereka tidak juga mau menggunakan akal mereka. Mereka tidak berpikir bahwa bencana-bencana gempa itu telah dinubuatkan oleh seorang yang telah diutus oleh Allah Ta'ala.
dan yang telah ditolak oleh mereka. Dan sebagaimana telah saya bacakan dari tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda dengan jelas sekali, banyak kejadian dan musibah itu akan datang setelah aku pergi. Maka, hai orang-orang yang mendakwakan diri suci, hendaknya kalian membuka mata kalian dan mengambil pelajaran darinya. Dengan menyaksikan musibah-musibah menimpa negeri orang, jangan kalian berkata, kami selamat dan terpelihara dari bencana itu. Nubuatan-nubuatanku berlaku bagi seluruh dunia, tidak terkecuali provinsi Punjab dan tidak pula wilayah-wilayah lain dikecualikan. Perkara kebenaran tidak dapat disembunyikan. Oleh sebab itu kalian harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Di tempat lain, Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah memberitahu dengan ilham kepadaku tentang gempa bumi. Maka pahamilah dengan penuh yakin bahwa sesuai dengan nubuatan atau kabar gaib itu telah terjadi gempa di Amerika, begitu juga di Eropa dan berbagai tempat di Asia juga akan terjadi gempa-gempa bumi. Dan sebagian darinya akan sangat dahsyat sekali, yang menggambarkan keadaan kiamat. Karenanya kematian akan menimpa begitu banyaknya sehingga akan mengalir sungai-sungai darah. Disebabkan kematian itu, binatang-binatang juga tidak akan selamat. Di atas bumi akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat. Kehancuran seperti itu tidak pernah terjadi semenjak manusia lahir ke dunia. Banyak sekali tempat akan hancur luruh, yang di atas menjunam ke bawah, dan yang di bawah tersembul ke atas. Sehingga keadaan akan berubah seakan-akan di tempat itu tidak ada manusia pernah tinggal. Bersamaan dengan itu akan terjadi lagi musibah-musibah yang sangat mengerikan yang akan timbul dari bumi dan juga dari langit. Sehingga setiap cendekiawan yang berakal akan mengira bahwa semua itu bukan fenomena biasa atau kecil. Tentang itu tidak dapat diketahui keterangannya dari kitab-kitab astrologi maupun kitab-kitab filsafat. Pada waktu itu di kalangan manusia akan timbul kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi dan bagaimana kita akan selamat? Sebagian akan diselamatkan dan sebagian akan dibinasakan. Hari-hari peristiwa itu sudah dekat sekali. Bahkan sudah sampai di ambang pintu di mana dunia akan menyaksikan pemandangan sebuah kiamat. Bukan hanya gempa, bahkan lebih dari itu, akan zahir bencana-bencana yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Sebagian akan turun dari langit dan sebagian akan zahir dari bumi. Semua itu terjadi sebab manusia telah meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dan semua pikiran dan perasaan hati dan semangat serta angan-angan manusia hanya dicurahkan pada urusan dunia. Jika saya tidak datang, tentu semua bencana dan musibah ini akan diperlambat datangnya. Bersamaan dengan kedatanganku, keinginan Allah Ta'ala untuk menurunkan musibah masih tersembunyi dan tersembunyi sejak lama. Sekarang sudah zahir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Yakni, kami tidak akan menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Semua orang yang bertobat akan mendapat keamanan dan orang-orang yang rujuk kepada Tuhan sebelum musibah menimpa mereka akan dikasihani. Apakah kalian pikir kalian akan selamat dari musibah gempa ini? Ataukah upaya-upaya kalian akan dapat menyelamatkan diri kalian? Sekali-kali tidak. Pada waktu itu upaya-upaya manusia tidak akan berguna. Janganlah kalian pikir gempa-gempa yang telah menghancurkan Amerika, kalian akan selamat dari bahaya bencana itu. Bahkan saya menyaksikan bahwa musibah akan menimpa kalian lebih dahsyat lagi dari itu. Hai Eropa, kamu juga tidak aman. Wahai Asia, kalian juga tidak selamat. Dan wahai orang-orang yang tinggal di kepulauan, tidak ada Tuhan buatan yang akan menolong kalian. Aku melihat banyak kota hancur luluh dan banyak wilayah penduduk menjadi sunyi senyap. Tuhan yang tunggal dan maha perkasa tinggal diam untuk masa tertentu.
sedangkan di hadapannya banyak amal perbuatan buruk diperbuat manusia, dan dia pun tetap diam. Akan tetapi sekarang dia akan menampakkan wajahnya dengan sangat dahsyat. Hai manusia yang mempunyai kuping, dengarlah, waktunya tidak lama lagi akan tiba. Aku berusaha menghimpun manusia di bawah naungan perlindungan Tuhan, namun takdir Tuhan yang telah tertulis akan sempurna. Aku berkata dengan sesungguhnya bahwa giliran negara ini juga untuk menerima musibah semakin dekat waktunya. Peristiwa banjir zaman Nabi Nuh akan datang di hadapan kalian. Dan keadaan gempa bumi di zaman Nabi Lut akan disaksikan kembali oleh mata kepala kalian sendiri. Akan tetapi kemurkaan Tuhan sangat lamban turunnya. Maka tobatlah kalian supaya kalian dikasihani. Orang yang meninggalkan Tuhan, ia seekor ulat, ia bukan manusia. Dan orang yang tidak takut kepada Tuhan, ia mati bukan manusia hidup. Hakikatul wahyi. Jadi orang-orang muslim di negeri ini juga harus diingatkan bahwa mereka juga tidak selamat. Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam telah memperingatkan dengan sangat tegas sekali. Maka kita juga berkewajiban dengan rasa penuh simpati harus berulang-ulang menarik perhatian dan mengingatkan dunia kepada fenomena ini. Supaya orang-orang muslim di Hindustan juga merubah kehidupan mereka dan agar mereka berhenti menggunakan akal jahat mereka dalam menentang Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Orang-orang muslim Bangladesh juga harus menjaga mulut mereka, dan orang-orang Pakistan juga harus menggunakan akal sehat dan sadar bahwa waktunya datang musibah-musibah sudah sangat dekat. Maka takutlah kalian semua kepada Tuhan. Musibah-musibah yang telah melanda negara-negara kepulauan dan keadaan buruk yang sedang dihadapi oleh Jepang harus jadi pelajaran bagi kita semua, bagi orang-orang muslim dan bagi semua manusia di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi perhatian, pengertian kepada semua orang muslim, agar mereka paham apa amanat yang telah disampaikan oleh Hazrat Imam Zaman, Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Sekarang, selain dari musibah yang menimpa banyak negeri, setiap negara orang-orang muslim menghadapi berbagai macam konflik antara pemerintah dengan rakyat mereka. Kerusuhan-kerusuhan yang timbul adalah ujian dan percobaan bagi negara-negara itu. Rakyat awam dan pemerintah sudah saling bunuh, haus akan darah masing-masing lawan. Orang-orang muslim sedang saling bunuh sehingga darah tertumpah mengalir di mana-mana. Apalagi yang akan lebih mengerikan dari kejadian-kejadian seperti itu? Alangkah disesalkannya, mengapa mereka tidak memahami fenomena itu? Demi memperbaiki dan mendamaikan dunia, orang yang ditunggu-tunggu akan diutus oleh Allah Ta'ala. Sekarang sudah diutus ke dunia. Sekarang, jika mereka menghendaki kesejahteraan, tidak ada jalan lain kecuali mereka harus datang ke bawah naungan kesejahteraan utusan Tuhan zaman ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan memberi pengertian kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita juga orang-orang muslim sejati, dan semoga kita menjadi penyampai hakiki amanat ini terhadap umat manusia dengan penuh rasa simpati disertai bingkisan doa bagi mereka. Amin.